Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingin menanyakan kabar anak ibu. Bagaimana nah hari-harinya? Senang? Bahagia? Tentu dong. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Nah, anak ibu, dengan kita berdoa, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Oke, anak ibu, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Ibu hitung, 1, 2, 3. Anak ibuku sayang, kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pelajaran ketiga, pengalaman di sekolah. Tetap mempunyai pengalaman yang indah dan tidak selama belajar di sekolah. Apa saja nak? Masih ingat? Masih. Kita lanjut ya nak ya pelajaran kita. Oke sayang. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang. Karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Waduh, Benny dan teman-teman mau mengambil tanah liat di dalam gudang. Untuk apa ya tanah liat itu? Nah, sebelum ibu ceritakan untuk apa Benny meminta tanah liat itu di gudang, coba anak ibu perhatikan gambarnya. Di sini petugas sekolah membukakan pintu gudang kepada Benny untuk mengambil tanah liat yang dibutuhkan Benny. Untuk apa ya tanah liat yang dibutuhkan Benny ini ya? Untuk apa? Mau tahu? Mau tahu aja tentu mau banget. Oke, ibu kasih tahu ya nak untuk apa tanah liat yang digunakan untuk Benny. Jadi anak-anak ibu, Benny meminta tolong kepada petugas sekolah untuk mengambil tanah liat itu. Tanah liat itu digunakan untuk membuat vas bunga. Tapi di sini Benny menggunakan kata tolong kepada petugas sekolah. Kita sudah mempelajari mengenai kalimat minta tolong. Syaratnya apa nak kalau kita meminta sesuatu dengan menggunakan kata tolong? Yang pertama harus lembut. Lembut itu tidak kasar. Kedua sopan dan harus memakai kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Ya Nana, nah tugas kamu sekarang adalah buat 3 kalimat tolong bisa kepada teman, kakak kelas atau kakakmu sendiri, guru atau orang tuamu yang ada di rumah. Oke? Oke, nah sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Tulislah kalimat sederhana dengan menggunakan kata minta tolong. Ada berapa itu ya gambar yang harus dikerjakan dengan menggunakan kata tolong? Lihat di sini sudah ibu kasih tahu halaman berapa. Sini ibu akan memberikan contoh satu secara lisan. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Pak, saya Benny minta tolong bisa bukakan pintu gudang. Oke, seperti itu. Bisa kamu gunakan yang kata tolong lain. Ini gambar nomor 2. Ayo di sini Meli sama Siti. Apa yang Siti minta tolong kepada Meli? Kemudian gambar nomor 3, Edo dan Benny. Lagi mengapain mereka? Yang keempat,
Edo minta tolong kepada petugas di tata usaha sekolah. Yang kelima, Siti meminta tolong kepada petugas sekolah. Coba buatlah kalimat dengan menggunakan kata tolong dari kelima gambar ini, anak-anak Ibu. Gambar keenam, di sini ada Meli meminta tolong kepada Benny. Ayo, suruh ngapain? Gambar ketujuh, Meli meminta tolong kepada ibunya. Mau ngapain? Buatlah kalimat tolong menggunakan kata tolong. Kemudian gambar nomor 8, Meli meminta tolong kepada petugas kantin atau ibu kantin yang mau jajan. Ayo, pergunakan kata tolong supaya kamu bisa mengerjakannya. Boleh minta bantuan kepada ibumu atau kakakmu. Oke sayang. Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya akan belajar mengukur. Wah, kita juga sudah mempelajari tentang mengukur benda. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Ayo, cobalah ukur benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan cm atau sentimeter. Gunakan nak penggaris untuk mengukur. Lihat halaman 8 ini, ada nak halaman berapa dia? Sudah Ibu tuliskan. Ayo, gambar apa saja ini yang mau diukur? Yang benda-benda di sekitarmu? Kita lihat ya nak ya. Nah, inilah dia gambarnya. Gambar nomor 1 ada di rumahmu kan, nah? Coba kamu ukur dengan menggunakan penggaris atau meteran. Kemudian gambar nomor 2, apa ini? Papan tulis atau dinding. Yang ketiga, pintu rumah dengan penggaris. Gambar keempat, jendela. Ukur juga dengan penggaris. Gambar kelima, meja. Gambar keenam, kemoceng. Setelah kamu tulis ini, tulis berapa panjang gambar tersebut. Bu, nggak digambar bisa? Bisa. Dengan pakai misalnya nomor 1 sapu lidi, berapa panjangnya? Yang kedua papan tulis, berapa panjangnya? Yang ketiga pintu, berapa panjangnya? Gambar keempat jendela, berapa panjangnya? Gambar kelima meja, berapa panjangnya? Gambar keenam kemoceng, berapa panjangnya? Oke. Kamu dapat hasilnya, lalu salin hasil tersebut dan ubahlah ke dalam satuan meter. Nomor 1 contohnya, sapu lidi panjangnya 80 cm. Ubah ke dalam meter. Begitu juga dengan gambar nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Caranya seperti yang sudah Ibu ajarkan. Cara merubahnya adalah dengan dibagi 80 dengan 1 cm itu sama dengan berapa meter? 100 cm tuh nak, berapa nak? Dibagi ya nak ya, dengan cara dibagi. Oke? Setelah Benny dan kawan-kawannya habis belajar matematika mengukur, Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Wah, membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Wah, tanah liat yang diambil Benny tadi di gudang. Nah, itulah kegunaan tanah liat yang diminta Benny kepada petugas sekolah. Ayo coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Sediakan tanah liat dan air. Kedua, gunakan sarung tangan elastis.
Yang ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. Yang keempat, ambil tanah liat secukupnya. Kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Keenam, tanah liat dibuat jangan encer. Karena kalau encer tidak bisa dibuat, tidak bisa dibentuk tanah liat tersebut menjadi pot. Oke? Inilah cara membuat vas bunga. Perhatikan langkah berikut, kemudian lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, gambar nomor 1, ambil tanahnya, buat pilinan di atas meja. Kemudian gambar kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Alas untuk apa? Alas yang setelah pilihan tanah liat itu dipilin secara panjang. Gambar nomor 3, setelah pilihan itu sudah selesai dikerjakan, letakkan di atas lempengan pilihan tersebut. Yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Butsir ini adalah alat khusus untuk merapikan kalau kita membuat vas bunga dengan berbahan dasar tanah liat. Yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan. Mau bentuk yang bagaimana pot yang kamu inginkan dengan menggunakan tanah liat. Diana, ini kita membuat pot bunga dengan menggunakan atau vas bunga dengan menggunakan tanah liat. Ini Diana, dibasahi tanah liat tersebut lalu dibentuk dari yang dia kecil, diputar, ada alatnya khusus, lalu sampailah dia membentuk vas bunga. Ini dia, ada juga yang sudah jadi, dia sudah berbentuk. Oke sayang, perhatikan gambarnya ya nak ya. Nah anak-anak ibu, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Dan jangan bosan untuk mengerjakan tugas-tugas itu ya nak ya. Ibu tunggu. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. 1, pinta ibu. 1, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau kita mau kemana-mana, yang pertama menggunakan masker. Kedua, menjaga jarak atau social distancing. Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan di bawah air mengalir. Yang keempat, perbanyak minum air putih dan jangan lupa makan sayur. Oke anak-anak ibu sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.